Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih Kak Feve di hari Minggu kedua. Tentunya Kak Uli yakin dan percaya adik-adik semakin semangat untuk datang ibadah. Oh iya, Kak Feve gimana kabarnya nih? Luar biasa banget Kak. Kak Uli gimana? Luar biasa juga dong Kak Feve. Kita harus tetap bersemangat dong. Meskipun kita masih ibadah di rumah aja, tapi kita harus tetap bersemangat. Oke, sekarang Kak Uli ajak adik-adik duduk yang rapi. Oke, sudah? Nah, kita mau berdoa dulu nih. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal sampai akhir. Biar ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, kayaknya adik-adik udah semangat banget nih Kak Feve untuk memuji nama Tuhan. Iya Kak. Yuk Kak Uli ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau gerak-gerakin badan kita. Kita mau memujikan lagu ini karena kita semua dikasih sama Tuhan talenta nih Kak Feve. Dan kita memujikan lagu ini ya. Yuk Kak. Yuk adik-adik pakai gerakannya ya. Sama-sama katakan. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk dari awal katakan big and small. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yuk kita mau pakai gerakannya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk lebih semangat lagi ya. Dari awal katakan Kak Feve. Big and small, short and tall, semua yes. Yuk. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Tangan kanan dulu ya. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lebih lagi katakan ya. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa.
Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, Kak Feve, kalau bersama Tuhan Yesus bisa, berarti kita anak-anaknya harus tetap taat dong sama Tuhan Yesus. Iya kak. Oke, siapa di sini adik-adik yang mau lebih taat lagi sama Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Oke, yuk kita pujikan lagu ini. Yuk, sambil bertepuk tangan ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Yuk dari awal, lebih lagi nyatakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Coba lihat kanan kirinya. Yes. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Sambil lompat ya adik-adik, katakan Kau yang terutama. Yes. Yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku, menyenangkan hati-Mu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Yuk dari awal lebih lagi, katakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Coba lihat kanan kirinya. Sesamaku dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Kau yang terutama. Yuk sambil lompat katakan. Kau yang terutama. Yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku. Semuanya tersenyum ya. Yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Lebih lagi katakan ya. Kau yang terutama. Yang utama bagiku, Kau yang terutama. Dalam hari-hariku. Semuanya tersenyum. Menyenangkan hati-Mu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama. Katakan bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Yuk sambil tepuk tangan adik-adik. Yuk sama-sama katakan ya. Kau yang terutama. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Siapa yang di sini mau menyembah Tuhan lebih lagi, boleh angkat tangannya. Yuk sekarang kakak ajak buat kita nyanyi pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Yuk sama-sama dari awal katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sambil angkat tangan katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Yuk sambil angkat tangan katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi nyatakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau lewat pujian kami dan penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan ya Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati hati kami, telinga kami, untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hari ini kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditabur tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Putri ya. Gimana kabar adik-adik semua? Pastinya adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Puji Tuhan. Nah, gak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah masuk di minggu kedua di bulan November. Sebelum Kak Putri masuk ke firman Tuhan, Kak Putri mau tanya dulu, adik-adik masih ada yang ingat gak? Minggu lalu
Firmannya tentang apa ya? Iya, Kak Uli yang cerita, betul. Kak Uli cerita tentang siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya betul, cerita tentang Daud ya. Daud adalah pahlawan yang gagah berani, yang pemberani ya. Daud adalah pahlawan yang luar biasa. Karena Daud kemarin berhasil mengalahkan Goliat, raksasa besar. Nah itu semua adik-adik bukan karena kehebatan dan kemampuan Daud ya. Tapi karena Daud percaya bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Daud yang memampukan Daud. Sehingga Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya Daud bisa menjadi pahlawan bagi bangsanya. Luar biasa ya Daud itu. Nah, ngomong-ngomong pahlawan, beberapa hari kemarin kita juga memperingati nih hari yang spesial. Ada yang tahu hari apa? Iya betul, Hari Pahlawan. Tepatnya kemarin tanggal 10 November ya adik-adik. Kita memperingati Hari Pahlawan ya bangsa kita ya. Kira-kira kenapa ya Hari Pahlawan itu diperingati tiap tahunnya buat bangsa kita? Dan juga kenapa pahlawan itu bisa jadi spesial buat kita semua? Kira-kira ada yang tahu? Nah, Kak Putri mau kasih tahu nih adik-adik semua, apa sih sebenarnya arti pahlawan itu? Yang pertama, arti pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Arti yang kedua, pahlawan adalah orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang baik. Dan arti yang ketiga, pahlawan adalah pejuang yang gagah berani. Nah, itu dia adik-adik artinya. Jadi, pahlawan itu bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang pemberani. Terus mau berkorban ya. Dan juga membela kebenaran. Jadi, pahlawan ini sangat spesial ya adik-adik. Dan ngomong-ngomong pahlawan, hari ini Kak Putri juga akan masih membahas nih tentang pahlawan di Alkitab. Nah, kira-kira hari ini Kak Putri bahas siapa ya? Cluenya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Wah, siapa ada yang tahu? Ya, hari ini Kak Putri akan bahas tentang Gideon. Gideon adalah pahlawan Tuhan, pahlawan di dalam cerita Alkitab yang gagah perkasa. Kita mau sama-sama lihat, kira-kira gimana sih kisah Gideon ini? Yuk, Kak Putri mau cerita buat adik-adik semua ya. Jadi, pada waktu itu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan adik-adik. Sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, saking ketakutannya nih bangsa Israel, mereka sampai-sampai membuat gua-gua tempat mereka berlindung, bersembunyi. Nah, suatu ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin buat bangsa Israel. Kira-kira siapa dia yang Tuhan pilih? Ya, dia adalah Gideon. Gideon yang Tuhan pilih sebagai pemimpin buat bangsa Israel. Padahal adik-adik, pada waktu itu Gideon sedang bersembunyi ya, sedang mengirit gandum sambil bersembunyi. Tetapi pada waktu itu malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon lalu berkata, "Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani." Nah, artinya apa tuh adik-adik? Artinya Tuhan sedang membangkitkan kembali nih kepercayaannya Gideon. Tuhan mau bilang sama Gideon untuk apa? Tuhan pasti menyertai Gideon, gak usah takut, gak usah berkecil hati ya. Karena Tuhan selalu berpihak kepada Gideon dan Gideon tidak sendiri. Nah, ini yang Tuhan mau katakan kepada Gideon melalui malaikat Tuhan yang datang menghampiri Gideon. Nah, karena malaikat Tuhan sudah datang nih menghampiri Gideon, akhirnya Gideon pun melakukan perintah Tuhan ya, melakukan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kemudian Gideon yang sudah terpilih sebagai pemimpin buat bangsa Israel mengumpulkan pasukan sebanyak 32.000 adik-adik.
Sebanyak berapa? 32.000. Banyak banget itu ya jumlah pasukannya. Nah, tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, wah itu jumlahnya masih terlalu banyak. Sebaiknya dikurangi ya dan dipilih yang berani. Nah, pasukan-pasukan yang berani. Akhirnya Gideon pun mengurangi ya. Dikurangilah sebanyak 22 orang. Dari 32.000 dikurangi 22 orang sehingga tersisa 10.000 orang pasukan. Nah, setelah 10.000 orang pasukan sudah dipilih Gideon, kemudian Tuhan berkata sama Gideon, itu jumlahnya masih terlalu banyak juga, 10.000 orang. Sebaiknya dikurangi lagi ya, dengan cara menyuruh pasukan itu untuk meminum air. Nah, pasukan atau orang-orang yang meminum air dengan cara menjilat seperti anjing, tidak Tuhan pilih. Tetapi pasukan yang meminum air dengan cara berlutut, kemudian meminum air dengan tangannya, nah, itu adalah yang dipilih Tuhan. Maka akhirnya terpilihlah sebanyak 300 orang, 300 pasukan. Nah, adik-adik kira-kira Gideon bersama 300 pasukan, kira-kira bisa nggak ya berperang mengalahkan bangsa Midian? Bisa nggak ya? Kita lanjutin ceritanya. Kemudian Tuhan pun menyuruh Gideon dan pasukannya untuk membawa sangkakala, buyung, dan obor. Ketika perintah Tuhan turun kepada Gideon, maka pasukannya segera meniupkan sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor. Tuhan membuat bangsa Midian kebingungan sehingga mereka saling membunuh ya. Bangsa Midian tanpa mereka sadari, mereka saling membunuh satu sama lain, membunuh sesama bangsanya. Dan akhirnya Tuhan membuat bangsa Israel menang atas bangsa Midian. Wow, luar biasa banget adik-adik ceritanya ya. Dari seseorang ya, dari dia Gideon yang Tuhan pilih, dari yang tadinya gini, dia bersembunyi ketakutan. Tetapi ketika Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin buat bangsa Israel, maka Tuhan membuat Gideon menjadi pahlawan ya. Pahlawan buat bangsa Israel. Buktinya apa? Bangsa Israel bisa menang mengalahkan bangsa Midian. Kira-kira siapa nih yang pengen jadi seperti Gideon? Wah, kita semua pengen ya jadi seperti Gideon yang berani ya, jadi pahlawan buat bangsanya. Nah, dari cerita Gideon tadi adik-adik, kita belajar apa ya? Yang pertama, kita belajar kita bisa melakukan banyak hal saat Tuhan memilih kita. Ya, yang pertama, kita bisa melakukan banyak hal saat Tuhan memilih kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan sudah memilih adik-adik semua, sudah memilih Kak Putri, sudah memilih papa, mama, dan kakak-kakak semua, pastinya adik-adik dimampukan sama Tuhan, dimampukan untuk melakukan banyak hal ya. Yang pastinya Tuhan gak akan berdiam diri, pastinya Tuhan menolong kita, bahkan memperlengkapi kita. Seperti tadi Gideon diperlengkapi Tuhan ya adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu memandang diri adik-adik masih kecil, gak bisa apa-apa kak, gak mampu. Tunggu dulu, kata Tuhan, ketika kita sudah dipilih Tuhan, maka kita bisa melakukan banyak hal. Kak, dipilih jadi apa? Apa kita harus berperang seperti Gideon? Nah, mungkin tidak seperti itu ya adik-adik ya. Hari-hari ini mungkin kita nggak lagi berperang, nggak Tuhan suruh kita berperang. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata adik-adik semua dan papa mama kita semua sudah Tuhan pilih sebagai anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan itu ngapain kak? Anak-anaknya Tuhan itu dipilih untuk salah satunya bisa menjadi berkat. Nah, ketika kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya Tuhan, kita mau jadi berkat. Nah, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Contoh ya buat adik-adik di dalam keluarga. Walaupun adik-adik masih kecil, masih belum sanggup melakukan hal yang sulit, tapi adik-adik bisa menjadi berkat lewat apa? Lewat perkataan. Kita bisa jadi penyemangat buat papa mama.
Kalau papa mama mau berangkat kerja, kita kasih semangat. Papa mama hati-hati di jalan ya, kerjanya semangat. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kalau papa mama disemangatin gitu pastinya semangat banget, jadi tambah senang, tambah bersukacita sepanjang harinya ya. Atau adik-adik yang punya kakak, yang punya dede ya, kalau kakak dedenya lagi mengalami kesulitan dalam sekolah, kita juga bisa menyemangati. Ayo kakak, ayo dede, semangat ya. Pasti bisa ujiannya, pasti bisa tesnya. Karena ada Tuhan Yesus. Wah, dengan kita begitu, tentunya apa? Kita bisa jadi penyemangat. Kita sudah bisa menjadi berkat. Jadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang menjadi berkat dalam keluarga. Selain itu apa? Kak, aku pengen jadi berkat buat temanku, tapi temanku jauh. Gimana kira-kira? Kita bisa apa adik-adik? Kita bisa berdoa. Nah, doa itu tak terbatas ya adik-adik. Dengan kita berdoa buat teman kita yang jauh di sana, atau keluarga-keluarga kita yang jauh di sana, kita pun juga sudah bisa apa? Menjadi berkat. Jadi banyak banget ya hal yang bisa kita lakukan adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu minder lagi atau rendah diri gitu ya. Aduh, aku gak bisa apa-apa, aku masih kecil kak, ngomong aja masih cadel. Tidak ya adik-adik, Tuhan tidak melihat kita kecil atau besar, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, iya, aku pasti bisa melakukan banyak hal. Aku pasti bisa melakukannya karena Tuhan memperlengkapi. Nah, jadi kita harus seperti itu ya adik-adik. Kita belajar seperti Gideon. Oke adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar untuk taat. T-A-A-T, taat. Seperti Gideon yang taat kepada Tuhan. Ketika Gideon ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk jadi pemimpin bangsa Israel, Gideon gak lari, Gideon gak mengelak ya, Gideon tidak menolak. Tetapi Gideon apa? Melakukannya. Yes Tuhan, aku mau jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Terus kemudian apa? Gideon pun taat ketika tadi Tuhan Yesus bilang mengurangi pasukannya ya, karena 32.000 tuh terlalu banyak. Nah, Gideon pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Nah, kita pun juga mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang taat. Ketika Tuhan sudah memilih kita nih sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan pun ingin mendidik kita, melatih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama perintahnya Tuhan. Katakan taat sama perintahnya Tuhan. Nah, kalau perintah itu kira-kira kita boleh lakuin atau harus lakuin atau kita nggak lakuin? Kita harus lakuin, yang namanya perintah itu kudu wajib. Nah, terus perintahnya apa kak? Apakah kita disuruh sama Tuhan berperang? Enggak lagi ya adik-adik, enggak disuruh berperang. Tetapi Tuhan kasih perintah sama kita untuk kita sebagai anak-anaknya Allah ya, yang menjadi berkat pastinya. Tuhan memerintahkan kita, Tuhan punya perintah buat kita, yaitu apa? Untuk kita bisa rajin beribadah. Nah, terus apa lagi? Rajin berdoa. Itu perintahnya Tuhan. Kira-kira gampang atau susah? Gampang kalau kita mau melakukannya dan taat ya adik-adik. Kalau kita sekolah minggu itu berapa kali? Cuma seminggu 1 kali ya, jadi itu nggak susah. Nah, coba kalau masih ada yang bolong-bolong, aduh Tuhan Yesus sedih banget ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat, waduh anak-anakku kok nggak taat sama perintahku. Nah ya kan, jadi kita mau nih diingetin lagi, kita mau taat sama perintah Tuhan, taat beribadah sekolah minggu ya. Terus taat berdoa, kalau berdoa sudah pasti setiap hari ya adik-adik, itu pun kita harus lakukan. Kemudian perintah Tuhan apa lagi? Menghormati orang tua, karena papa mama kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi coba kalau masih ada yang gak nurut sama papa mama, itu artinya belum taat sama perintah Tuhan. Nah adik-adik Kak Putri mau ingetin, ayo jangan males. Nah jangan males sekolah minggu, jangan males baca firman, jangan males berdoa, jangan males untuk kita hormat sama papa mama, jangan males untuk kita taat akan perintah Tuhan ya. Kita mau
Kak gimana ya, aku mau tapi masih bolong-bolong. Ya nggak apa-apa ya, kita yang penting mau memberikan diri kita untuk dilatih, untuk kita melatih diri kita untuk taat ya. Jadi mungkin hari ini bolong, oke besok diingatkan lagi untuk tidak bolong ya. Kita mau terus melatih diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat sama perintahnya. Oke adik-adik, siap melakukan dua hal ini? Siap, yang siap. Sebelumnya Kak Putri mau kasih ayat hafalan buat adik-adik semua. Ada di Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Oke, amin buat firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang sudah Tuhan pilih, yang pastinya kami bisa melakukan banyak hal. Terima kasih ya Tuhan karena sudah memilih kami. Kami boleh diingatkan juga bahwa kami Tuhan perlengkapi untuk bisa melakukan banyak hal. Kami dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam keluarga, dalam sekolah kami, dalam teman-teman kami, dalam lingkungan kami, dimanapun kami berada, Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Kami mau Tuhan dengar-dengaran, kami mau rajin beribadah, kami mau rajin berdoa, kami juga mau terus taat dan hormat sama papa mama. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk kami terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran-Mu dalam setiap aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Kak Feve, tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Kita harus menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan Yesus. Kak Feve mau? Mau Kak. Oke, dan sekarang waktunya untuk pengumuman. Pengumuman yang pertama, hari Kamis jam 6 sore ada menara doa. Buat adik-adik yuk Kak Uli ajak untuk kita sama-sama berdoa. Buat generasi kita, buat bangsa kita. Jam 6 sore lewat Zoom meeting ya. Pengumuman selanjutnya ada apa Kak Feve? Di hari Jumat ada Cool Kids jam 5 sore lewat Zoom meeting. Wah buat adik-adik pastinya harus ikut dong Kak Feve. Harus banget Kak. Dijamin seru ya Kak Feve ya. Dan di hari Minggu akan ada ibadah Tuke. Nah, ibadah Minggu ini akan disertai pengurapan KVV. Jadi adik-adik harus ngomong sama mama papanya ya, supaya ibadahnya bareng-bareng biar kita berdoa sama-sama. Oke? Nah, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.